Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan nonformal serta rekan sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan nonformal mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai strategi pembelajaran. Nah, dari kelompok 11 sendiri terdiri dari Sabrina, Jenny Kusmawati, Ferdiansyah Nugraha, saya sendiri, Dinda Fania, serta Amela Maulani dengan NIM tertera. Boleh di next. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai definisi strategi pembelajaran. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia yang berarti sebuah seni dalam menggunakan rencana atau mencapai suatu tujuan. Kemudian Beckman 2004 menjelaskan bahwa strategi secara umum ialah suatu metode, alat, atau rencana yang digunakan agar suatu tugas dapat terselesaikan. Nah, dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam menyampaikan sebuah materi dalam lingkup pembelajaran. Lebih dari itu, masih banyak para ahli yang menjelaskan mengenai definisi dari strategi pembelajaran. Di antaranya ada Kaukak and Agent 1993, kemudian ada Seals dan Ritchie 1994, kemudian ada Semiawan 1996, kemudian ada Suparman 1997, ada Hamalik 2001, ada Miarso 2005, dan Gulo 2008. Yang mana dari berbagai pendapat atau penjelasan para ahli ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan keseluruhan pola yang universal pada aktivitas pendidik dan peserta didik atau warga belajar dalam mewujudkan proses pendidikan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan pendidikan, yang mana tercipta oleh adanya paduan antara urutan aktivitas, tata cara, media, dan waktu yang digunakan pendidik serta peserta didik atau warga belajar dalam aktivitas proses pendidikan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan mengenai komponen strategi pembelajaran akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang komponen strategi pembelajaran. Nah, menurut Dick and Darey pada tahun 1996, ada 5 komponen pada strategi pembelajaran, yaitu yang terdiri dari yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, di kegiatan ini tuh perannya sangat penting dan diharapkan agar bisa menarik minat peserta didik pada materi yang akan dijelaskan pada proses pembelajarannya. Teknik yang digunakan dalam kegiatan ini pun yaitu menerangkan tujuan pendidikan yang diharapkan akan bisa dicapai oleh seluruh peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran dan juga melakukan persepsi yang berbentuk kegiatan yang menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Nah, yang kedua itu komponen penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini diharapkan pendidik akan menentukan secara pasti terkait dengan prinsip, aturan, informasi, serta konsep yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada penyampaian informasi yaitu urutan penyampaian, ruang lingkup materi, juga jenis materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu komponen partisipasi peserta didik. Nah, agar suatu pembelajaran dapat berhasil, maka dalam proses pembelajarannya itu peserta didik harus secara aktif dan langsung melakukan latihan-latihan secara signifikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, yang keempat yaitu komponen tes. Kegiatan ini dilakukan oleh pendidik dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan, sikap, juga pengetahuan yang sudah benar-benar dimiliki oleh peserta didik, serta seberapa sudah atau belumnya tujuan khusus pembelajaran tercapai. Nah, menurut Mukhtar pada tahun 2007 ada 2 jenis penilaian atau tes yang biasa dilakukan oleh pendidik, yaitu pretest dan juga posttest. Pelaksanaan tes biasanya dilakukan di akhir proses kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada komponen kegiatan lanjutan. Nah, di kegiatan ini tuh merupakan proses follow up yang berkaitan dengan hasil tes komponen sebelumnya, yaitu hasil tes yang sudah dilaksanakan, dikarenakan kegiatan ini tuh hakikatnya untuk memaksimalkan hasil belajar yang bisa didapat oleh peserta didik. Adapun komponen pembelajaran lainnya menurut Suparman ada 4 komponen, yaitu
cukup. Yang pertama urutan kegiatan pembelajaran, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu waktu yang dipakai selama proses pembelajaran. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada jenis yang expository. Strategi pembelajaran expository merupakan strategi pembelajaran yang berdiri secara verbal kepada peserta didik agar materi bisa dikuasai secara optimal. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran yang memutuskan pada cara berpikir analitis dan kritis dalam menemukan dan mencari jawaban. Yang ketiga ada strategi pembelajaran masalah adalah rangkaian kegiatan pendidik atau pembelajaran yang dipusatkan berdasarkan problema atau masalah secara ilmiah untuk proses penyelesaiannya. Nah, strategi pembelajaran kooperatif yaitu atau kelompok. Nah, yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik dengan membentuk sikap yang positif. Nah, yang keenam ada pembelajaran konseptual. Konseptual ini merupakan suatu desain pembelajaran atau pendidikan yang melibatkan peserta didik dalam mencari dan mendapatkan materi yang dipelajari lalu disambungkan kepada kondisi didorong agar materi yang didapatkan untuk diterapkan ke dalam kehidupannya. Yang ketujuh, ada strategi pembelajaran kolaboratif yang dapat dipakai dalam mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta, serta objek mereview informasi. Yang kedelapan, ada merupakan suatu rencana atau program yang ditawarkan oleh Learning Forum, yang merupakan sebuah perusahaan yang keterampilan pribadi, juga akademis, guna mempercepat pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Maksud dari tujuan itu merupakan komponen utama dalam sebuah sistem pembelajaran. Adapun kegiatan pendidik dan peserta didik harus diutamakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena keberhasilan salah satu pengajaran tertentu dapat dilihat dari keberhasilan tujuan peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada aktivitas. Aktivitas belajar lebih dari sekedar menghafal, terus sejumlah besar fakta atau potongan informasi juga tentang pengembangan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam strategi pendidikan harus mampu mendorong aktivitas fisik dan psikologis yang signifikan pada peserta didik seperti aktivitas mental. Kemudian yang keempat ada individualitas. Tujuan pengajaran itu sendiri adalah untuk mengembangkan setiap individu atau siswanya. Nah, meskipun pendidik memberikan instruksi kepada setiap kelompok peserta didik, poin utama yang perlu dibuat adalah perilaku setiap peserta didik yang harus diubah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada integritas. Integritas harus dipandang sebagai sarana untuk memajukan kepentingan setiap individu. Nah, dengan ini proses pengajaran akan berkembang lebih baik dari sekedar kapasitas kognitif untuk memajukan keterampilan afektif dan psikomotorik juga. Oleh karena itu, strategi pendidikan harus mampu mengembangkan semua keunikan siswanya yang cenderung sangat kognitif, afektif, dan bermotivasi pada psikologisnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur penting dari strategi pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa unsur dari strategi pembelajaran. Yang pertama, adanya perencanaan yang jelas. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, menuntut adanya aksi atau tindakan pendidikan. Yang keempat, merupakan rangkaian cara yang harus diketahui. Yang kelima, melibatkan materi pembelajaran. Dan yang keenam, mempunyai langkah atau urutan yang tepat. Selanjutnya yaitu mengenai generalisasi atau cakupan dari strategi pembelajaran. Secara sederhana, strategi pengajaran yaitu taktik atau siasat yang direncanakan oleh pendidik guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, strategi pembelajaran mencakupi beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua bahan atau materi pelajaran, yang ketiga teknik atau metode kegiatan pembelajaran, yang keempat yaitu media pembelajaran, yang kelima pengelolaan kelas, dan yang terakhir yaitu penilaian. Dan dari semua pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan dari pola yang universal pada aktivitas pendidik yang efektif agar mencapai tujuan secara efisien serta efektif, yang tercipta oleh panduan atau urutan aktivitas, tata cara, serta media pendidikan yang digunakan, dan waktu yang digunakan peserta didik, serta partisipan pendidik dalam aktivitas pendidikan. Strategi pembelajaran juga dapat dirincikan dalam kegiatan atau seleksi rangkaian peristiwa dalam suatu pembelajaran yang terdiri dari prosedur, teknik, maupun metode yang dapat memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis dari strategi pembelajaran antara lain yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi inkuitif, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat strategi pembelajaran kooperatif, yang kelima strategi pembelajaran efektif atau sikap, yang keenam strategi pembelajaran kontekstual, yang ketujuh strategi pembelajaran aktif, dan yang terakhir strategi pembelajaran kuantum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.